Stop bayar aplikasi pinjaman online dan jangan sampai kalian bayar tagihan pinjaman online. Ini merupakan sebuah hal yang banyak banget orang menggaungkan. Dimana kenapa alasan terbesar orang bilang seperti ini adalah karena banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang katanya diduga oleh oknum DC pinjol, dimana sudah jelas menagihnya sangat kasar, menagihnya sangat menekan, dan bahkan juga tidak segan-segan menghina nasabah yang gagal bayar. Mungkin juga kalian pernah mendengar bahwa ada yang sebar data di Instagram, di Facebook, kontak darurat diteror, nomor-nomor kontak di HP kita dihubungi, dan lain sebagainya. Ini merupakan pelanggaran-pelanggaran yang jauh lebih besar dibandingkan pelanggaran-pelanggaran seperti gagal bayar hutang. Jadi kalau dipikir-pikir, kita memang melanggar, yaitu tidak bisa membayar hutang, tidak bisa membayar tagihan. Tapi yang mereka lakukan itu lebih melanggar lebih-lebih lagi, ya, di mana hinaan, cacian, terus kemudian ancaman, sebar data itu ranahnya mereka lebih berat lagi, yaitu ke pidana. Nah, sedangkan kita karena nggak ada uang, belum bisa bayar, kita masih dalam ranah perdata, yaitu masih dalam ranah gagal bayar pinjaman online. Terlepas kalian dipinjol apapun di bank konvensional ataupun dimanapun, yang namanya masalah hutang itu tetap masuknya ke ranah perdata. Sedangkan yang mengganggu kalian, yang menagih kalian, yang menteror kalian, itu masuknya mereka lebih cenderung ke arah pidana. Ya, kalau kalian merasa difitnah, merasa terganggu, merasa disebarkan privasinya, kalian bisa mengajukannya ke pengadilan atau mungkin ke kantor polisi melaporkannya. Sekarang kenapa kok kita banyak yang menyarankan untuk stop bayar pinjol? Padahal ya kita bayar sedikit-sedikit aja ancamannya sudah kayak gitu, apalagi nggak bayar. Nah, untuk menghindari hal tersebut, biasanya kalian itu akan diberikan informasi bahwa ya mereka aja melanggar. Toh kalian juga ada kesempatan untuk tidak usah membayar karena sama-sama melanggar. Ya, privasi kalian diganggu, ancaman-ancaman hinaan muncul di diri kalian. Kalian juga berhak untuk tidak membayar hutang piutang tersebut. Tapi di sini saya ingin garis bawahi juga. Biasanya orang-orang yang melakukan tersebut itu adalah oknum DC, di mana itu biasanya pinjol ini pinter banget. Mereka bisa berkelit, oh itu pihak ketiga, itu dari rekanan kami. Jadi kalau mereka melakukan kesalahan, nggak ada urusannya dengan pihak pinjolnya. Jadi urusan kalian dengan pinjolan masalah hutang piutang, dan urusan masalah pelanggaran privasi ini urusan pihak ketiga. Tapi percaya atau tidak, di peraturan OJK itu ada pasal yang mengatur bahwa segala kesalahan yang dilakukan oleh pihak ketiga itu sebenarnya juga tanggung jawab oleh si DC pinjol ini. Jadi kalau misalnya pinjol berani untuk melawan kalian balik terkait masalah seperti itu, kalian bisa balikan ya, karena di OJK, di pasal OJK sudah tertera jelas bahwa segala apapun tindakan dari pihak ketiga tetap menjadi tanggung jawab pihak pertama, yaitu pemilik aplikasi pinjaman online tersebut. Nah, sekarang solusinya bagaimana? Jalan tengahnya bagaimana? Apakah kita tidak harus membayar pinjaman online ataukah gimana? Oke, jika kalian sudah terlanjur mengajukan pinjaman online dan teman-teman sudah punya uang buat bayar, ya teman-teman bayar aja. Bukan berarti kalau ada informasi atau anjuran stop bayar pinjol, itu kan teman-teman tiba-tiba nggak mau bayar. Nggak gitu ya teman-teman ya. Jadi konsepnya ini sebenarnya ditujukan untuk orang-orang yang memang tidak ada uang, yang gagal bayar dan lain sebagainya. Ya udah, stop aja bayarnya karena mereka melanggar kalian dan ibaratnya mereka menyalahi aturan dan menyerang kalian mungkin secara psikis, secara mental. Dan tapi balik lagi, coba kita renungkan sama-sama. Jika kita berutang kepada seseorang atau mungkin ke kakak kita, lalu kakak kita mungkin pernah merusak barang kita dan kita tidak mau mengembalikan utang kita ke kakak kita, apakah itu nanti ya, ini secara mungkin nggak secara hukum, apakah itu secara agama atau di akhirat nanti, apakah kita akan dianggap lunas? Ya, tentu saja ini sebenarnya urusan yang berbeda, masalah hutang piutang dan pengerusakan barang atau ganti rugi. Jadi kalau kakak kalian sepakat, ya udah itu sebagai ganti rugi untuk pembayaran hutang, berarti clear, berarti nggak masalah kalian nggak bayar hutang kalian ke kakak kalian. Nah, sama halnya dengan pinjol ya teman-teman. Kalau misalnya si pinjol ini kalian harus memprosesnya dulu, kalian harus menuntut pinjolnya dulu sampai ada kata sepakat. Misal, pinjol sudah merugikan saya secara material, secara mempermalukan saya. Jadi hutang saya anggap aja lunas untuk mempertanggungjawabkan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pinjol kepada saya. Nah, itu kalau pinjolnya oke, deal, selesai teman-teman ya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa kita putuskan sendiri. Nah, ada baiknya buat teman-teman mungkin lebih baik menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, di mana teman-teman
Fokus aja untuk bekerja, menghasilkan uang, dan sisihkan sebagian kecil aja untuk membayar hutang teman-teman. Ingat, nggak harus banyak-banyak. Mau kalian 1.000 perak, 2.000 perak, kalian beli aja tabungan atau celengan gitu ya. Kalian sisipkan mungkin sehari sekali, atau seminggu sekali, atau sebulan sekali. Niatkan dalam hati kalian, kalian ingin membayar hutang tersebut. Jadi kalian sisihkan perlahan. Setidaknya di mata Allah, setidaknya kalian mempunyai niat yang baik dan benar-benar serius untuk terlepas dari jeratan hutang pinjaman online. Yang mana ini tentunya akan membuat teman-teman semudah-mudahan aja sama Allah diberikan rezeki yang melimpah karena teman-teman sudah ada niat baik dan bisa selesai dan lepas dari jeratan hutang pinjaman online seperti ini ya. Semoga video ini bisa bermanfaat ya teman-teman, semoga ini bisa ngeclearin. Jadi buat yang ada uang dan teman-teman udah nyesel banget pernah minjol, ya baiknya teman-teman bayar aja biar kelar selesai sekalian, utang kalian beres, kalian nggak usah minjem-minjem lagi di pinjol. Nah tapi kalau kalian ada uang terus kemudian kalian sengaja nggak bayar karena ada informasi atau saran stop bayar pinjol, ya tentu saja ini salah besar kalau menurut saya ya. Kenapa? Karena uang udah kalian makan, uang udah kalian pakai. Masa iya kalian lepas tanggung jawab meskipun uang tersebut juga ibaratnya uang-uang dari cara yang ilegal. Misal aja ya. Jadi mungkin segitu dulu ya teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.